Kita lanjutkan Bu Eti kepada bagian inti pendampingan yang A, yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1. Jadi penerapan aksi nyata modul 3.1 bagi Bu Eti sudah ditugaskan melaporkan implementasi melalui LMS. Bu Eti mendiskusikan pengalaman, refleksi, dan aksi nyata bersama pendampingan pada saat pendampingan individu. Lalu Bu Eti refleksi proses pembuatan peta sumber daya dengan menggunakan beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Bisa sampaikan bagaimana proses Bu Eti dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Proses yang saya lakukan itu yang pertama saya memahami dulu apa saja 7 aset yang ada. Jadi kayak aset manusia, sosial, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, finansial dan politik. Lalu setelah memahami, saya memetakan kelompok aset internal dan eksternal yang ada di sekolah. Dan saya berkolaborasi dengan murid, dengan rekan guru, kepala sekolah dan perwakilan wali murid untuk memetakan aset tersebut. Jadi dan ini Pak, yang pentingnya lagi pemanfaatannya untuk sekolah. Jadi sudah dipetakan, kami menentukan pemanfaatannya untuk sekolah itu seperti apa. Oke, jadi sudah melakukan pemetaan aset, kemudian apa yang bisa digunakan aset-aset itu untuk peningkatan pembelajaran. Oke. Kemudian apa saja kendala dan tantangan yang Ibu Eti hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu Eti mengatasinya? Kalau kendalanya itu pasti ada Pak ya, dalam pemetaan terkadang kita itu masih berpikir berbasis kekurangan. Jadi kita selalu memikirkan, oh sekolah saya ini kurang nih, tidak punya aset gitu. Padahal sebenarnya dengan kekurangan itu mungkin seperti yang kata Bapak itu, dengan kekurangan kita bisa menggali lagi, oh saya punya aset nih yang bisa dimanfaatkan walaupun tidak sama dengan sekolah lain. Lalu kesulitannya yang kedua itu, kami kesulitannya memetakan, oh ini aset daerah kah atau ini punya masyarakat. Kayak Koari misalnya, di dekat sekolah sini ada Koari, itu punya masyarakat pribadi atau itu punya daerah gitu yang pengelolanya. Lalu kesulitannya juga mendiskusikan manfaat aset itu untuk sekolah itu seperti apa manfaatnya gitu Pak. Mau kami manfaatkan ke sekolah itu menunjang pembelajaran itu seperti apa. Kalau mengatasinya tetap setiap masalah itu harus diatasi dengan berdiskusi bersama, dibicarakan tantangan-tantangannya, mudah-mudahan ke depannya bisa diatasi, didapatkan solusi bersama. Jadi kita pemetaan aset itu masih ada yang kira-kira di dekat sekolah ini yang antara punya sekolah atau milik warga gitu. Iya gitu Pak. Kadang ini punya desa atau ini sudah dikelola pribadi oleh warga. Oke, bagaimana perasaan Ibu Eti ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ya, tentunya sangat bersemangat lagi karena dengan mengetahui aset-aset yang ada di lingkungan sekolah, bukan cuma di dalam lingkungan tapi di eksternalnya juga, saya lebih bersemangat untuk menyusun strategi pemanfaatan aset tersebut sehingga nanti bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran di sekolah. Oke. Kemudian apa pertimbangan Ibu Eti dalam menentukan sumber daya sekolah? Pastinya dengan mewujudkan sekolah yang merdeka, karena kita menuju ke kurikulum yang merdeka, apalagi sekolah kami baru menuju nih Pak, baru mau tahun ajaran baru mau kurikulum merdeka. Jadi pastinya mewujudkan sekolah yang merdeka, yang terutama yang berpihak pada murid dengan mengandalkan segala macam aset yang ada di sekolah dan lingkungan. Jadi mewujudkan sekolah yang merdeka, pembelajaran yang berpihak anak, menyenangkan, pokoknya semuanya orientasinya ke anak. Kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu Eti temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Kayaknya masih belum ada ya Pak, mungkin nanti ke depannya ada ditemukan aset lagi, tapi kalau sekarang kayaknya belum ada. Kemudian berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu Eti lakukan, bagaimana hal tersebut
memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bu Eti? Dengan memetakan sumber daya, kami dapat membuat suatu program sekolah. Program di sekolah ini pastinya berpihak pada murid gitu. Dengan melibatkan murid dalam perencanaannya, merencanakan program sampai pelaksanaannya tetap melibatkan murid. Gitu. Ya. Oke Bu Eti, kemudian selanjutnya apa hal yang menurut Bu Eti masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Banyak yang mau dikembangkan Pak. Yang perlu dikembangkan dari aset yang sudah ada itu pemberdayaan aset sosial, di mana kami ini sekolah ini harus membangun relasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Jadi harus tidak juga dengan masyarakat saja, tapi dengan instansi-instansi yang ada di masyarakat gitu. Jadi tetap menjaga hubungan baik, pemberdayaan aset sosialnya tadi, sehingga dari sosial yang terdekat kita inilah yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi tidak usah yang jauh-jauh, hubungannya tetap aset sosial di sekitar kita saja, terutama pemerintah desa minimal. Jadi ada kerjasama dengan pemerintah desa. Ya, minimal ke desa. Oke. Kemudian apa hal yang menurut Ibu Eti mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil Bu Eti? Komitmen dan konsistensi Pak dalam diri kita, walaupun di sekolah ini walaupun guru penggerak katanya, tapi kita tidak bergerak sendiri, tetap mengandalkan komunitas kita yang ada di dalam sini. Yang jelas konsistensi dan komitmen tadi dijalankan untuk pengambilan keputusan yang pastinya harus berdampak pada murid. Jadi intinya kita tetap memerdekakan murid, komitmennya harus sesuai dengan berpihaknya kepada murid gitu. Jadi berpihak murid, memberi layanan kepada murid, pokoknya semuanya itu orientasinya murid dengan pemanfaatan aset tadi. Kemudian adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat maupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Jadi pada saat kita pendampingan itu Pak, jadi pada saat Bapak datang bersama orang BGP yang saya dikonek, saya harus PI berapa ya? PI 4 ya, PI 4 dan harus itu kan pembelajaran di kelas ya, diferensiasi, jadi harus melakukan pembelajaran di kelas bersama Bapak, bersama PP, lalu orang BGP datang, dan jam 10-nya karena itu bulan puasa, fasilitatornya minta untuk rukol di jam 10, dan itu sangat kejar-kejaran dari hari Rabu. Itu ingat itu hari Rabu itu jamnya penuh Pak, dari jam pagi sampai siang. Jadi itu benar-benar dilema, harus meninggalkan kelas dengan harus mengikuti PGP ini. Dan keputusannya, dan sudah dikonsultasikan sama kepala sekolah sama wakilnya, saya menitipkan tugas, jadi saya tetap di sekolah rukolnya walaupun dengan sinyal yang seadanya, tapi saya meninggalkan kelas ternyata, tapi dengan tugas gitu, tugas titip dengan teman, dengan yang guru piket gitu Pak. Oke, jadi dilema etika ini sudah dialami sendiri ya? Itu di hari itu kayaknya semuanya menumpuk, kenapa harus hari ini semua gitu. Kalau monolema cuma satu kan, kalau trilema memang ada. Kali ini dilema berarti dua pilihan gitu. Harus mengajar atau harus ikut PGP. Kemudian menurut Ibu Eti, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1 Bu Eti? Kayaknya alhamdulillahnya insya Allah sudah walaupun tidak semaksimal dalam pengambilan keputusan, karena ini dadakan juga ya Pak. Jadi di hari itu saya harus menentukan ini apa yang harus saya ambil, apakah saya meninggalkan rukol atau saya harus mengajar, seperti itu. Jadi kayaknya sudah sesuai lah dengan mempertimbangkan, yang pertama mempertimbangkan hasilnya nanti, dampak dari hasil keputusan saya tadi apa. Kemudian apa hal yang menurut Ibu Eti yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Ya tadi Pak, yang harus dikembangkan memang observasinya dulu, menganalisis dampak keputusan yang diambil ini
biar bisa menjadi refleksi juga di keputusan-keputusan berikutnya gitu Pak. Dampaknya yang perlu kita pikirkan dalam pengambilan. Oke, berarti sudah dijelaskan semua materi yang pertama, itu yang pertama tentang apa kegiatan pendampingan ini, yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1. Nanti kita lanjutkan ke inti kedua, yaitu yang berkaitan dengan rencana program yang berdampak pada murid. Terima kasih, Berarti.